Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Maliaki pasal 1 ayat 11. Demikian dikatakan, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, Nabi Maliaki dalam pemberitaannya, sebagaimana dikatakan tadi, bahwa dia memandangkan satu pernyataan dari Tuhan Allah. Pernyataan itu dia sampaikan agar semua orang yang mendengar tentu dapat memahami tentang kebenaran Allah yang sudah menyatakan dan membuktikan kemahakuasaannya, yang tentu disampaikan di tengah-tengah dunia ini, bahwa namanya begitu besar, yang tentu tidak akan berubah dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Dan tentunya semua umat manusia sudah mengetahui dengan jelas tentang siapa itu Allah, yang tidak mungkin lagi dipertanyakan, karena semua sudah mengetahui tentang nama itu. Pada saat Nabi Maliaki memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah umatnya, barangkali mereka yang mendengar masih ada keraguan-raguan untuk mengakui Allah yang dia beritakan itu. Dalam arti mereka tidak bisa sepenuhnya mau menerima dan mengakui tentang siapa itu Allah, karena mungkin sudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang mungkin sudah mengenal tidak boleh menerima dan mempercayai Allah yang tidak bisa dilihat secara langsung, sehingga mereka mengakui dan mengatakan Allah yang dipercayai haruslah Allah yang dapat dilihat, seperti berhala-berhala, karena itulah yang dipercayai dapat dan dilihat secara langsung. Dan Allah tahu bagaimana kondisi dan keadaan pengakuan umatnya yang penuh dengan keraguan-raguan, bahkan pengakuannya yang sudah hilang terhadap Allah. Oleh karena itulah Allah berbicara langsung melalui Nabi Maliaki ini untuk menyampaikan kebenaran bahwa Allah itu benar-benar ada dan di mana-mana Dia ada. Sebagaimana dikatakan dalam renungan ini tadi, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar. Itu berarti bahwa Allah tetap ada yang patut disembah dan dipuji. Jadi memuji nama Allah tidak ditentukan di satu tempat, tetapi di mana saja orang memuji dan menyembah Allah, Dia berada di tempat itu.
Sama seperti pengakuan kita yang tentu tidak mengatakan bahwa Allah itu hanya berada di bait suci atau gereja, tetapi di mana kita berada untuk memuji Allah, tentu kita sudah mengakui bahwa Allah ada di tempat kita bersekutu dengannya. Jadi tidak terbatas tempat Allah untuk disembah. Atau kita tidak mengatakan Allah itu hanya ada di gereja, maka harus disitulah kita bertemu dengan Allah untuk menyembah dan memujinya. Nah, kita tentu mengakui dan percaya di mana dan kapan Allah siap untuk menanti kita datang ke hadapannya, menyampaikan rasa syukur atas penyertaannya di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Dan Allah itu sebagai pengharapan kita, agar kita tetap hidup dalam keadaan baik dan dapat bersuka cita melalui berkat dari Tuhan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu menyertai dan melindungi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau ya Tuhan Allah berada di tempat di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tetap memohon perlindungan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang kami harapkan dapat memberikan sesuatu yang kami inginkan dalam kehidupan kami, khususnya untuk menyertai, melindungi kami semua tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, karena Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan bagi seluruh umat-Mu. Begitu juga di dalam melakukan setiap aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan tetap berikan kekuatan. Dan Tuhan tetap sertai agar semua dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga memperoleh berkat dan sukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa buat gereja-Mu sebagai tempat persekutuan kami, juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan tetap hadir agar seluruh jemaat-Mu dapat memperoleh berkat dari Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga semua yang direncanakan oleh gereja-Mu ini, kiranya dapat berjalan dengan baik dan tercapai, sehingga semua jemaat-Mu dapat bersuka cita dalam persekutuannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga para majelis-Mu Tuhan, sertai dan lindungi, berikan kekuatan dalam setiap tugas dan pekerjaannya setiap hari, dan juga dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya mereka tetap dapat melakukan dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, khususnya yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan kesehatan, sembuhkan mereka semua dari penyakitnya, supaya mereka juga dapat merasakan betapa besarnya kasih setia-Mu yang selalu melindungi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Selamat pagi, Shalom.